Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi. Keyakinan kelas, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan, selalu bersikap positif, senantiasa menjaga keamanan dan ketentraman, bersikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan, selalu bahagia. Berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Rizky, apakah kamu tahu jam istirahat itu pukul berapa? Iya Pak, tahu jam 9:20. Jam 9:20. Apakah kamu juga tahu kalau istirahat itu berapa menit? 30 menit Pak. 30 menit. Kalau 30 menit berarti kamu masuk lagi pembelajaran setelah istirahat pukul berapa? Jam 9:50 menit. Jam 9:50 menit. Tapi 3 hari ini Pak Eri lihat setelah beristirahat selesai jam 9:50 kamu tidak langsung masuk kelas. Kamu masih duduk-duduk di luar kelas. Sepertinya setelah istirahat kamu ada masalah. Mungkin ada yang ingin kamu ceritakan ke Pak Eri. Iya Pak, setelah beristirahat saya duduk sebentar di bawah pohon karena saya masih memberikan membaca hadis main sepak bola. Mungkin ada informasi lain yang ingin kamu ceritakan. Iya Pak, baju saya penuh keringat. Kalau saya langsung masuk kelas takut mengganggu teman lain. Dan itu membuat saya tidak berkonsentrasi. Oh, seperti itu. Nah, apakah kamu tahu kalau sekarang kamu berada dalam masalah? Iya Pak, tahu. Baiklah, di sini Pak Eri bukan untuk menyalahkan kamu ya. Setiap orang itu pasti pernah mengalami permasalahan, ya kan? Di sini Pak Eri ingin membantu kamu mencari solusi dari masalah seperti itu. Nah, Pak Eri tahu kamu melakukan hal seperti itu pasti ada sebabnya. Nah, kelihatannya kamu senang sekali ya bermain sepak bola. Iya Pak. Nah, baiklah. Bermain sepak bola itu memang menyenangkan. Nah, selain menyenangkan juga menyehatkan, ya.
Karena apa? Karena sepak bola itu termasuk dalam apa? Olahraga. Olahraga. Tetapi olahraga itu ada aturannya, ada waktunya juga, ya kan? Iya, Pak. Nah, ketika kamu berolahraga harus meninggalkan kepentingan lainnya. Nah, itu tentunya tidak baik, ya enggak? Nah, itu tidak baik karena mungkin ada kepentingan yang lebih penting kamu tinggalkan. Kamu memilih berolahraga itu juga tidak baik. Nah, bermain olahraga itu secara berlebihan, ya itu juga tidak baik ya. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan tidak olahraga saja itu juga tidak baik. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, kamu lihat ada keyakinan kelas apa yang belum dapat kamu tunjukkan? Coba. Iya, Pak. Keyakinan kelas tentang tanggung jawab, yaitu contohnya masuk kelas dengan tepat waktu. Nah, keyakinan kelas tentang apa? Masuk tepat waktu. Nah, baik, kamu sekarang kan sudah ingat tentang keyakinan kelas, ya kan? Nah, kita kembali ke permasalahanmu tadi, ya kan? Nah, kita kembali ke permasalahanmu tadi, yang ketika bel istirahat kamu masih duduk-duduk sampai di bawah pohon, sedangkan teman-teman kamu masih menunggu kamu, belum dapat memulai pembelajaran. Nah, bahkan kemarin Pak Heri lihat ada teman kamu yang mencari kamu, ya kan enggak? Nah, ada teman kamu yang mencari kamu. Nah, akhirnya dia apa? Pembelajarannya mundur karena hanya menunggu. Apakah hal seperti itu kamu dapat dikatakan anak yang bertanggung jawab? Tidak, Pak. Nah, kamu tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, tetapi dari situ kamu dapat kesenangan kan? Ya, kamu dapat kesenangan, kamu dapat bermain apa? Sepak bola, ya atau enggak? Iya, Pak. Nah, ini ya, Rizky. Ada banyak cara untuk mencari kesenangan, termasuk lewat sepak bola. Tetapi mencari kesenangan itu juga tidak boleh meninggalkan, ya kan? Tidak boleh meninggalkan kepentingan lainnya, ya enggak? Nah, apalagi dapat merugikan dirimu, bahkan dapat merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengerti? Iya, Pak. Setelah ini saya akan bermain sepak bola tanpa harus meninggalkan kewajiban yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kamu sudah mengerti. Nah, dari sini, mari mulai hari ini kamu dan teman-teman tetap mengindahkan keyakinan kelas, ya kan? Besok kamu dapat bermain sepak bola pada saat olahraga. Nah, ataupun pada saat istirahat tanpa meninggalkan kewajiban atau kepentingan lainnya. Iya, Seperti Pak. itu. Nah, paham? Paham Rizky ya? Sekarang kamu boleh kembali ke kelas karena jam istirahat sudah hampir. Baik, Pak. Terima kasih. Nana, Bibi, tadi Bapak dengar laporan dari Pak Sirang, penjaga sekolah. Sepertinya di lapangan tadi kalian ada masalah. Mungkin ada yang ingin kamu ceritakan kepada Pak Eri? Iya, Pak. Tadi waktu jam istirahat kami bermain di lapangan, kejar-kejaran sampai ke belakang sekolah dan tidak menggunakan sepatunya. Oh, kalian keluar kelas tanpa menggunakan sepatu. Seperti itu. Iya, Pak. Bibi, mungkin ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Kami tidak bermaksud keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, Pak. Kami sedang asyik bermain di lapangan kelas. Karena begitu asyiknya kami sampai lupa berkejar-kejaran sampai di lapangan dan di belakang kelas. Oh, seperti itu. Sekarang kalian apakah menyadari kalau kalian sekarang ada masalah? Iya, Pak. Kami tahu. Nah, baiklah. Di sini Pak Eri bukan untuk menyalahkan kalian. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Apalagi kesalahan itu diperbuat tanpa kesengajaan. Nah, Pak Eri di sini
mari bersama-sama mencari solusi dari permasalahanmu. Nah, mencari solusi terbaik dari masalahmu ini. Pak Eri tahu kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya. Ya atau enggak? Iya, Pak. Nah, Pak Eri lihat kalian berdua senang bermain atau bergurau bersama-sama hingga apa? Tidak memperhatikan keselamatan. Nah, betul atau enggak? Betul, Pak. Nah, baik, bermain itu memang menyenangkan, ya atau enggak? Nah, tapi kalian juga harus tetap memperhatikan keselamatan kalian, keselamatan orang lain juga tentunya. Nah, sekarang nih, mari kita ingat keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati kemarin. Dari keyakinan kelas tersebut, nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kalian tunjukkan? Coba. Iya, Pak. Keyakinan kelas menjaga kesehatan dan keselamatan. Contohnya dengan selalu memakai alas kaki atau sepatu di saat di luar kelas. Nah, contohnya itu kan keyakinan kelas untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, seperti itu. Contohnya adalah apa? Menggunakan sepatu di saat keluar kelas. Baik, kalau kalian sudah ingat keyakinan kelas, mari kita kembali ke permasalahan kalian tadi. Kalian bermain ya di luar kelas, kejar-kejaran sampai di halaman dan di belakang kelas tanpa menggunakan sepatu. Padahal di luar kelas itu kan banyak kerikil-kerikil atau batu-batu yang tajam, ya kan? Nah, ketika kalian tidak menggunakan alas kaki, kita dikhawatirkan ya batu-batu dan kerikil-kerikil yang tajam tadi dapat melukai kulit kalian. Sekarang Pak Eri tanya, apakah dengan kejar-kejaran tanpa menggunakan alas kaki, ya kan, di lapangan sampai di belakang kelas itu menunjukkan sikap kalian menjaga kesehatan ataupun keselamatan? Tidak, Pak. Nah, tidak kan? Tapi dari situ kamu mendapatkan kesenangan atau enggak? Iya. Kamu senang kan? Iya. Menurut Pak Eri ada cara lain ya untuk mendapatkan rasa senang dengan bermain. Bersama teman atau bermain sendiri pun ya, tetapi kalian juga harus perlu memperhatikan apa? Kesehatan dan keselamatan kalian dan orang lain juga, seperti itu. Iya, Pak. Mulai besok saya akan bermain dengan baik dan tetap memperhatikan keselamatan dan bermain. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Nah, mulai sekarang mari bagaimana kita mengindahkan apa? Keyakinan kelas. Nah, besok kamu dapat bermain bersama teman-temanmu dengan tetap memperhatikan apa? Kesehatan dan keselamatan baik dirimu maupun orang lain. Sudah paham ya sekarang? Nah, sekarang kamu boleh melanjutkan bermain ya, seperti itu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalian boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya kelas 6. Pak Eri Wibowo adalah guru kelas kami. Saya merasa senang setelah diajak praktik segitiga restitusi karena meskipun saya telah melanggar keyakinan kelas, saya tidak dihukum, tetapi diajak menemukan pemecahan dari persoalan yang saya hadapi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hena dan nama saya Livia. Saya kelas 6. Pak Eri Wibowo adalah guru kelas kami. Saya merasa senang setelah diajak praktek segitiga restitusi. Karena sekarang saya paham bagaimana seharusnya kita apabila mendapatkan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut dan belajar memperbaiki kesalahan kita. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara diseminasi pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sebagai
implementasi saya atau pengimbasan saya kepada Bapak Ibu dalam mengikuti program guru penggerak. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita memulai ya. Ini saya sudah share screen terlebih dahulu. Agenda kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah presentasi konsep, yang keempat adalah tanya jawab, dan berikutnya adalah refleksi. Tujuan kegiatan yang pertama adalah untuk guru ya, ini guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Eksplorasi konsep ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Berikutnya adalah ini yang terkait dengan pendidikan, tujuan pendidikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, KHD Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti itu. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu yang kita sering dengar ini sekarang ini adalah merdeka belajar. Apa tuh sebenarnya definisi merdeka? Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwannya nora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin diri itu memiliki motivasi internal, jadi dari dalam diri murid. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, kita memiliki pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya Bapak Ibu guru, kita lanjut ya. Nah, disiplin positif. Sikap disiplin yang kuat yang berasal dari dalam diri untuk dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi gini Bapak Ibu, kalau
kita tidak memiliki disiplin diri, maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan kita, baik itu orang lain maupun peraturan yang membuat kita disiplin. Kalau kita disiplin dari diri, berarti disiplin itu berasal dari diri, itu intrinsik ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas dapat kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lainnya. Seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, yang kita kenal sekarang adalah dengan nama profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari 6 komponen ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjut berikutnya, yaitu teori motivasi. Nah, ini dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya. Yang pertama yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini itu bersifat eksternal, jadi dari luar. Jadi melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya saya harus tertib karena saya takut nanti kalau tidak tertib saya dihukum, misalnya siswa seperti itu. Terus berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, contohnya adalah siswa, misalnya ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu karena ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu dari guru, misalnya dapat bintang atau dapat hadiah. Berikutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi orang melakukan sesuatu motivasi itu karena karena dia yakin, ya. Seperti itu. Lah, motivasi ini itu adalah termasuk motivasi internal, bukan eksternal. Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif tadi ya adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi yang ketiga ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik, misalnya berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi, universal, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentang hukuman. Nah, kita sering kan menghukum siswa kita dulu, tapi kalau sekarang nggak ada kelihatannya. Bapak Ibu yakin tidak ada yang melakukan hukuman.
dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, bila ada sesuatu pelanggaran, biasanya kita itu memberikan sesuatu kepada anak itu berupa hukuman atau konsekuensi, biasanya seperti itu. Nah, tetapi dalam program guru penggerak itu diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi anak ketika melakukan pelanggaran itu tidak dihukum atau tidak mendapatkan konsekuensi, tetapi di dalam program guru penggerak itu diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan adalah restitusi. Nah, ini pengertiannya restitusi, kita akan membahasnya lebih lanjut nanti. Sekarang sebelum kita ke restitusi, kita coba perhatikan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, dan sifatnya adalah negatif. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan sifatnya netral, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, sifatnya adalah positif. Nah, berdasarkan bagian di atas ini, bagian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat terencana. Nah, ini bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di hukuman ini. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu kalau hukuman. Kalau dilihat dari konsekuensi, di sini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya kalau melanggar sesuatu, kita nanti seperti ini. Nah, itu konsekuensinya seperti itu ya. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu yang pada umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, atau murid tersebut akan kehilangan waktu bermain karena harus menyelesaikan tugasnya. Jadi misalnya tidak mengerjakan PR, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, setelah istirahat kamu mengerjakan PR. Nah, akhirnya murid akan kehilangan waktunya, itu konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang penghargaan. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan itu juga kurang tepat kita terapkan terhadap murid kita. Ini menurut Alif Kohn. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alif Kohn mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang pemberian penghargaan. Nah, ternyata pemberian penghargaan itu berpengaruh ya. Yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sedangkan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Dan yang kedelapan, motivasi dalam diri atau intrinsik. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita mengenal yaitu namanya peraturan atau kesepakatan ya. Nah,
Tetapi di dalam guru penggerak kita diajarkan yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mengetahuinya mari kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa kita memakai helm kalau berkendara? Karena apa? Karena takut terluka Pak kalau jatuh. Oh, karena takut terluka ya? Iya. Kan untuk mengamankan kepala Pak. Kepala itu kan berbahaya kalau jatuh. Jadi ya pakai helm. Oh iya, boleh Bu Rana. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kira-kira untuk apa? Untuk apa Bu Rana kira-kira? Untuk menjaga kesehatan Pak. Kan sekarang ini musimnya COVID, jadi harus menjaga kesehatan. Untuk ini biar tidak terhindar, biar tidak terkena virus. Virus gitu, oh iya, itu ya. Nah, dari jawaban Bu Ratna, kita simpulkan ya bahwa Bu Ratna itu yakin kalau memakai helm, memakai masker itu berarti Bu Ratna akan sehat, akan selamat, seperti itu ya. Ngoten Bu Ratna, nggih. Iya Pak, ya. Jadi saya pakai helm itu bukan karena saya takut ditilang, tapi karena saya tahu kalau saya itu nanti jatuh, saya akan terluka, begitu Pak. Oh gitu, bagus. Memang Bapak Ibu ya, nilai-nilai keselamatan dan keyakinan keselamatan dan kesehatan tadi ya yang dikemukakan Bu Ratna itu disebut keyakinan. Karena apa? Bu Ratna yakin jika memakai helm akan selamat, jika memakai masker Bu Ratna akan sehat. Lah, makanya kita terapkan juga kepada murid kita bahwa murid itu memiliki keyakinan. Jika seperti ini, dia akan ini. Maksudnya seperti itu. Makanya sekarang itu di sekolah atau di kelas itu perlu diterapkan yang namanya adalah keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, kita simak. Yang pertama, yaitu mempersilahkan warga, murid-murid di kelas atau warga atau murid-murid di kelas itu ya, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi siswa itu disuruh mencurahkan isi hatinya. Bagaimana toh peraturan yang ingin ditaati di sekolah itu? Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, jadi setelah anak-anak mencurahkan pendapatnya, kemudian ditulis keyakinan kelasnya, kita lihat lagi, kita tinjau lagi mana yang merupakan kalimat positif, mana yang kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu contohnya gini, jangan berlari keluar kelas misalnya, jangan berlari. Kalau kita itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya itu kita ganti, berjalanlah di kelas. Nah, jadi larangan misalnya jangan berlari. Nah, kita ganti menjadi berjalan di kelas. Kalimat positifnya seperti itu. Terus kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, setelah selesai itu ditinjau ulang. Sudah sepakat atau belum dengan keyakinan kelas ini? Nah, setelah sepakat, yang terakhir adalah keyakinan kelas itu dapat ditempel, dibacakan dulu mungkin. Setelah dibacakan bisa ditempel di kelas seperti itu, yang semua anak-anak bisa melihatnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas saya ini. Keyakinan kelas 6 SD Negeri 1 Kedung Ngumpul. Yang
pertama itu berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjaga keamanan dan ketentraman. Bersikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Yang terakhir adalah selalu bahagia. Jadi kelas kaya itu harus selalu bahagia gitu. Ini contohnya setelah selesai kita bacakan. Keyakinan kelas, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan, selalu bersikap positif, senantiasa menjaga keamanan dan ketentraman, bersikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan, selalu bahagia. Nah, setelah saya bacakan, anak-anak suruh membaca, kemudian keyakinan kelas ini saya tempel di kelas biar dapat dilihat oleh anak-anak. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita hidup itu ternyata mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis ya, kasih sayang dan rasa diterima itu. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasinya atau keterampilannya. Nah, didengarkan, contohnya itu memiliki rasa harga diri, itu penguasaan. Terus berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas, untuk mandiri, misalnya otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan hidup orang lain, contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini kesenangan, ini kebutuhan yang dimiliki anak kita ini, rata-rata itu anak SD. Ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu untuk mencari kesenangan, jadi bermain, terus tertawa. Nah, ini perlu diajarkan ke anak-anak kita ya, terutama anak TK, anak SD ini harus tertawa, harus senang, seperti itu. Kita bisa membayangkan kalau anak-anak kita itu senang, selalu tertawa, tidak takut kepada guru. Terus berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah puncaknya. Yang terakhir adalah restitusi. Ini pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, maksudnya seperti itu, yaitu disiplin positif, memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Terus penekanannya itu bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, maksudnya seperti itu. Jadi restitusi itu tujuannya untuk menjadikan orang-orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya, seperti itu. Terus melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, terus memperbaiki kesalahannya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Terus pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban. Nah, jadi ketika anak-anak berbuat salah atau bertengkar dengan orang lain, itu tidak menguntungkan korban saja. Tidak anak-anak yang misalnya dipukuli itu yang untung nanti, terus anak-anak yang memukuli kita hukum. Tidak seperti itu kalau restitusi ya. Jadi tetapi juga menguntungkan yang telah berbuat salah. Jadi semuanya saling-saling untung. Nah, inilah
pendekatan restitusi inilah yang diajarkan, dikenalkan di guru penggerak, program guru penggerak. Nah, berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berikut akan saya sampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi ya, yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu pasti pernah menempati di 5 posisi kontrol ini ya. Yang pertama itu penghukum. Nah, itu dulu guru-guru dulu kalau kita sekolah, mungkin zaman kita itu guru itu sebagai penghukum ya. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Kita pasti kalau nggak mengalami pasti pernah melihat lah zaman kita sekolah dulu. Terus guru, posisi kontrol guru itu pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini dulu saya sering menggunakannya ini, pembuat merasa bersalah ini. Posisi kedua ini. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, piye nak? Nah, kamu piye nak? Seperti itu ini. Ini saya sering melakukannya ini. Terus berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, pendekatan persuasi. Terus kontrol yang keempat ada sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini posisi yang kelima. Ini posisi yang paling baik yang diharapkan oleh pemerintah. Guru itu sebagai manajer. Ya, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini manajer. Jadi kalau murid kita berbuat salah atau melanggar, nah, guru itu diusahakan sebagai posisi manajer. Ini yang diharapkan oleh pemerintah sekarang. Tetapi guru itu semuanya memiliki ini, pasti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di program guru penggerak itu dikenal dengan nama segitiga restitusi. Nah, ini adalah pendekatan yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui restitusi, nah, kita akan mengetahui bagaimana cara melakukannya. Nah, kok ini jenenge segitiga restitusi iki piye carane melakukannya? Nah, Diana Gosen itu dalam bukunya Restitution itu telah merancang sebuah tahapan ya untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan tidak di sekolah saja Bapak Ibu guru. Bisa kita lakukan juga kepada anak kita yang masih kecil-kecil itu ya, maupun dewasa. Saya juga sudah mempraktekkan ini di rumah, di sekolah maupun di rumah. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Langkah-langkah yang pertama, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi anak-anak itu ditanya dulu Bapak Ibu biasanya ya. Nah, apa yang
apa kamu ada masalah? Nah, seperti itu. Enggak, kalau saya tuh dulunya "Kenapa boleh? Kamu ngini li?" Nah, seperti itu ya. Sekarang itu sudah nggak pas lagi itu. Tapi dengan segitiga restitusi itu kita menstabilkan anak dulu. Mungkin ada yang perlu kamu ceritakan, apa yang kamu ceritakan seperti itu. Terus langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang kedua. Nah, jadi kalau kamu sudah berbuat salah, itu kamu harus bagaimana, anak-anak. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya yang adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau di kelas kita kan sebagai guru harus membuat yang dulunya peraturan, sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, kemudian kita kembalikan ke anak-anak. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Kalau kamu melakukan hal ini, kesalahan ini, seperti itu. Ini yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh tahapan pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, ini adalah kita simak ya Bapak Ibu, praktek dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Ini banyak, tapi saya hanya mempunyai 2 video ini yang saya tayangkan. Kita simak ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama, namanya Rizky. Rizky itu sudah 3 kali datang terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai. Jadi setelah istirahat, Rizky ini pasti terlambat. Akhirnya temannya, gurunya, saya pun menunggu. Jadi Rizky ini kemana? Nah, ternyata Rizky setelah bel itu masih santai-santai. Jadi dia tidak masuk di kelas terlebih dahulu. Nah, ini juga merupakan masalah bagi kita. Kita coba, kita simak gitu. Rizky, apakah kamu tahu jam istirahat itu berapa? Ya, tahu jam 9:20. Jam 9:20. Apakah kamu juga tahu kalau istirahat itu berapa? 30 menit. 30 menit. Kalau 30 menit berarti kamu masuk lagi pembelajaran setelah istirahat pukul berapa? Jam 9:50. Jam 9:50 menit. Tapi 3 hari ini Pak Eri lihat setelah beristirahat selesai jam 9:50 kamu tidak langsung masuk kelas, kamu masih duduk-duduk di luar kelas. Sepertinya setelah istirahat kamu ada masalah. Mungkin ada yang ingin kamu ceritakan ke Pak Eri. Ya Pak, setelah beristirahat saya duduk-duduk sebentar di bawah pohon karena saya masih memberikan informasi habis masak dulu. Mungkin ada informasi lain yang ingin kamu ceritakan. Iya Pak, baju saya penuh keringat. Kalau saya langsung masuk kelas takut mengganggu teman lain, dan itu membuat saya tidak berkonsentrasi. Oh, seperti itu. Nah, apakah kamu tahu kalau sekarang kamu berada dalam masalah? Iya Pak, tahu. Baiklah, di sini Pak Eri bukan untuk menyalahkan kamu ya. Setiap orang itu pasti pernah mengalami permasalahan, ya kan? Di sini Pak Eri ini membantu kamu mencari solusi dari masalah seperti itu. Nah, Pak Eri tahu kamu melakukan hal seperti itu pasti ada sebabnya. Nah, kelihatannya kamu senang sekali ya bermain sepak bola. Iya. Nah, baik Pak. Bermain sepak bola itu memang menyenangkan. Selain menyenangkan juga menyehatkan, ya. Karena apa? Karena sepak bola itu termasuk dalam apa? Olahraga. Tetapi olahraga itu ada aturannya, ada waktunya juga, ya kan? Ketika kamu berolahraga harus meninggalkan kepentingan lainnya. Nah, itu tentunya tidak baik, ya enggak? Nah, itu tidak baik karena mungkin ada kepentingan yang lebih penting kamu tinggalkan. Kamu memilih berolahraga itu juga tidak baik. Nah, bermain olahraga itu
secara berlebihan, itu juga tidak baik ya. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan, tidak olahraga saja, itu juga tidak baik. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kamu lihat ada keyakinan kelas apa yang belum dapat kamu tunjukkan? Iya Pak, keyakinan kelas tentang tanggung jawab, yaitu contohnya masuk kelas dengan tepat waktu. Keyakinan kelas tentang apa? Masuk tepat waktu. Baik, kamu sekarang sudah ingat tentang keyakinan, ya kan? Kita kembali ke permasalahanmu tadi, ya kan? Kita kembali ke permasalahanmu tadi. Yang ketika bel istirahat, kamu masih duduk-duduk sampai di bawah pohon, sedangkan teman-teman kamu masih menunggu kamu, belum dapat memulai pembelajaran. Bahkan kemarin Pak Heri lihat ada teman kamu yang mencari kamu, ya enggak? Nah, ada teman kamu yang mencari kamu. Artinya dia apa? Pembelajarannya mundur karena hanya menunggu. Apakah seperti itu kamu dapat dikatakan anak yang bertanggung jawab? Tidak Pak. Kamu tidak bertanggung jawab, ya kan? Tetapi dari situ kamu dapat kesenangan kan? Ya, kamu dapat kesenangan, kamu dapat bermain apa? Sepak bola, ya enggak? Ini ya, Rizky, ada banyak cara untuk mencari kesenangan, termasuk lewat sepak bola. Tetapi mencari kesenangan itu juga tidak boleh meninggalkan, ya kan? Tidak boleh meninggalkan kepentingan lainnya, ya kan? Apalagi dapat merugikan dirimu, bahkan dapat merugikan orang lain. Bagaimana? Apa kamu mengerti? Iya Pak, kalau saya akan bermain sepak bola tanpa harus meninggalkan kewajiban yang lain. Nah, seperti itu ya. Sekarang kamu sudah mengerti. Dari sini, mulai dari ini, kamu tetap meninggalkan keyakinan kelas, ya kan? Besok kamu dapat bermain sepak bola pada saat olahraga, ataupun pada saat istirahat tanpa meninggalkan kewajiban atau kepentingan lainnya. Seperti itu. Paham? Paham Rizky ya? Sekarang kamu boleh kembali ke kelas karena jam istirahat sudah hampir. Baik Pak, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, ini skenario kasus 1 ya. Ini yang kedua. Kasus kedua ini, Hana dan Lipi tidak memakai sepatu ketika bermain keluar kelas. Nah, dan terlihat oleh penjaga sekolah. Bapak Ibu guru tahu kan, SDN Kedung Kumpul kan banyak batu kecil-kecilnya, soalnya halamannya belum halus Bapak Ibu ya. Nah, ini juga termasuk masalah ini ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita simak skenarionya. Tadi Bapak dengar laporan dari Pak Sirah, penjaga sekolah. Sepertinya di lapangan tadi kalian ada masalah, mungkin ada yang ingin kamu ceritakan kepada Pak Eri. Ya Pak, tadi waktu jam istirahat kami bermain di lapangan, kejar-kejaran sampai ke belakang sekolah kami tidak menggunakan sepatunya. Oh, kalian keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, seperti itu. Pipi, mungkin ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Kami tidak bermaksud keluar kelas tanpa menggunakan sepatu Pak. Kami sedang asik bermain di lapangan kelas. Karena begitu asiknya kami sampai lupa berkejar-kejaran sampai di lapangan dan di kelas. Oh, seperti itu. Sekarang kalian apakah menyadari kalau kalian sekarang ada masalah? Kami tahu. Nah, di sini Pak Eri bukan untuk menyalahkan kalian. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Apalagi kesalahan itu diperbuat tanpa kesengajaan. Pak Eri di sini mari bersama-sama mencari solusi dari permasalahan.
mencari solusi terbaik dari masalahmu ini. Pak Eri tahu kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasan. Ya enggak? Pak Eri lihat kalian berdua senang bermain atau bergurau bersama-sama hingga apa? Tidak memperhatikan keselamatan. Betul kan enggak? Baik, bermain itu memang menyenangkan, ya enggak? Tapi kalian juga harus tetap memperhatikan keselamatan kalian, keselamatan orang lain juga tentunya. Sekarang ini, mari kita ingat keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati kemarin. Dari keyakinan kelas tersebut, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kalian tunjukkan? Coba. Keyakinan kelas menjaga kesehatan dan keselamatan. Contohnya dengan selalu memakai alas kaki atau sepatu di saat di luar. Contohnya itu kan keyakinan kelas untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Seperti itu. Contohnya adalah apa? Menggunakan sepatu di saat keluar. Baik, kalau kalian sudah ingat keyakinan kelas, mari kita kembali ke permasalahan kalian tadi. Kalian bermain ya di luar kelas, kejar-kejaran sampai di halaman dan di belakang kelas tanpa menggunakan sepatu. Padahal di luar kelas itu kan banyak kerikil-kerikil atau batu-batu yang tajam, ya kan? Nah, ketika kalian tidak menggunakan alas kaki, sudah dikhawatirkan ya batu-batu dan kerikil-kerikil yang tajam tadi dapat melukai kulit kalian. Sekarang Pak Eri tanya, apakah dengan kejar-kejaran tanpa menggunakan alas kaki, ya kan, di lapangan sampai di belakang kelas itu menunjukkan sikap kalian menjaga kesehatan ataupun keselamatan? Nah, tidak kan? Tapi dari situ kamu mendapatkan kesenangan atau enggak? Kamu senang kan? Menurut Pak Eri ada cara lain ya untuk mendapatkan rasa senang dengan bermain bersama teman atau bermain sendiri pun ya. Tetapi kalian juga harus perlu memperhatikan apa? Kesehatan dan keselamatan kalian dan orang lain juga seperti itu. Ya Pak, mulai besok saya akan berbaik dan tetap memperhatikan keselamatan sekarang sudah paham kan? Nah, mulai sekarang mari bagaimana kita mengindahkan apa? Keyakinan kelas. Nah, besok kamu dapat bermain bersama teman-temanmu dengan tetap memperhatikan apa? Kesehatan dan keselamatan baik dirimu maupun orang lain. Sudah paham ya sekarang? Nah, sekarang kamu boleh melanjutkan bermain ya seperti itu. Ya, harus kembali. Nah, demikian Bapak Ibu video dari praktek segitiga restitusi saya di sekolah, dan demikian juga paparan tentang penerapan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah seperti itu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau mungkin ada kritik, harusnya bagaimana Pak ini, atau mungkin Pak Eri ini harusnya gini Pak, gini, atau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu dari paparan yang saya sampaikan, monggo. Mungkin ada yang tanya, bisa resen atau langsung, monggo di unmute. Bu Fitrotul Ufa, nggih Bu, monggo Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya, yaitu jadi seorang pendidik, salam kenal dari saya Bapak Ibu sekalian. Nama saya Fitrotul Ufa, saya dari Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tepatnya saya di Desa Kemantren. Luar biasa apa yang sudah Bapak Eri sampaikan tadi, cukup yang terlintas di benak saya. Kan tadi Bapak Eri sudah melakukan
apa yang jenengan peroleh di program guru penggerak itu Bapak. Pertanyaan saya, adakah perubahan sikap atau perilaku peserta didik terhadap Bapak? Maksudnya kan sekarang Bapak itu kalau saya di sekolah saya itu saya menjadi guru teridola Bapak. Oh. Iya, setelah saya menerapkan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak itu, saya sekarang di lembaga itu sepertinya jadi guru terfavorit begitu. Nah, apakah Bapak juga merasakan seperti itu ataukah belum merasakan seperti itu? Terus murid-murid yang setelah Bapak restitusi itu ada perubahannya atau tidak? Begitu Bapak, mohon dijelaskan. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitratul. Selamat datang Bu Fitratul nggih di Kecamatan Sukorame ini, meskipun dalam dunia maya ini. Gini Bu Fit, di sekolah saya ketika dulu saya kan mengajar kelas 6, sedangkan anak-anak ini kan kelas 5. Itu pertama saya masuk itu gini, saya tanya gimana diajar Pak Eri. Itu jawabannya gini, takut Pak, takut karena nanti dimarahi sama Pak Eri. Pak Eri ki gawene iki nyeneni ngoten. Itu kesan pertama anak-anak itu. Iya Bu. Tapi dengan alhamdulillah saya masuk kelas 6, saya ikut guru penggerak, dapat ilmu di guru penggerak itu saya terapkan sedikit-sedikit. Alhamdulillah sekarang itu anak-anak itu lebih suka, terutama dengan pembelajarannya. Jadi anak-anak itu saya suruh, apa toh yang kalian harapkan, yang 1 tahun ke depan diajar Pak Eri itu apa yang saya harapkan. Itu ditulis semuanya sama anak-anak. Terus kemudian saya rangkum, oh intinya anak-anak itu ingin belajar, tapi dengan senang-senang. Seperti itu ternyata itu. Nah dari situ kebetulan di guru penggerak, di program pemerintah juga Merdeka Belajar, gitu kan. Ini ternyata murid dengan bermain, dengan belajar, ya bermain sambil belajar itu dapat merubah hubungan saya yang dulunya ditakuti murid itu sekarang menjadi lebih dekat gitu. Ya, meskipun saya tidak guru terfavorit ataupun guru teridola seperti itu, tapi kedekatan saya dengan murid ini sekarang lebih dekat. Jadi murid-murid itu tidak merasa takut. Karena apa? Dulunya saya kan, wah Pak Eri kok mesti nyeneni, kok seperti itu. Lah itu pikirannya. Ngoten Bu. Berarti sudah ada perubahan Bapak ya? Iya. Cuma ya perubahannya mungkin nggak seperti Bu Fit sekarang jadi idola, lah jadi terfavorit. Jenengan kan ngajarnya di tingkat anak-anak yang menginjak mau remaja kan? Iya. Remaja itu kan permintaannya banyak. Tapi kalau saya kan ngajar anak-anak TK cukup dikasih senyuman gitu saja wis. Bilang ke mamanya, bu gurunya luar biasa Bu, sudah seperti itu. Apalagi kalau bu gurunya nggak mau marah-marah. Kan kita dilarang marah-marah sama anak-anak Bapak. Iya, betul Bu, betul ya. Beda Bu. Mungkin tak kalau dulu kita tidak menerapkan pembelajaran di guru penggerak, mungkin guru terfavorit, terlintas itu ya murid guru favorit itu ya yang guru yang tidak pernah masuk, tidak ngasih tugas, itu mungkin guru terfavorit itu seperti itu dulu ya. Tapi sekarang enggak, anak-anak itu guru favorit itu guru yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Yang di kedatangannya itu diharapkan anak-anak. Seperti itu nggih. Mungkin itu Bu Fit penjelasan dari saya atau kurang jelas Bu? Oke, terima kasih Bu Fit. Oh iya bentar Bapak. Yeah. Bapak satu kelas muridnya berapa? 31 anak Bu. Lebih banyak ya Bapak ya. Ya. Kadang-kala Bapak merasa kewanggalan nggak mengatasi anak sejumlah itu? Iya, tentunya pasti kewalahan Bu. Karena Ya, apa? kan, itu masih kelas besar ya Bapak ya jenengan ini. Anak SD itu fokusnya jika menerima pelajaran itu rata-rata 10 menit 15 menit. Setelah fokus dari 10 menit 15 menit pasti akan ada sesuatu kejahilan atau apa seperti itu. Jadi kita ya mungkin dengan ice breaking, memberikan ice breaking biar anak fokus dengan tepuk atau mungkin dengan bersuara dan sebagainya untuk mengembalikan fokus anak-anak. Seperti itu yang saya lakukan.
Karena memang anak-anak banyak Bu, 31 anak. Dan fokusnya itu nggak bisa anak-anak 1 jam fokus, itu nggak bisa. Rata-rata saya perkirakan ya 10 sampai 15 menit. Kalau anak SD. Mungkin teman yang lain Bapak ini ada yang tanya. Nah, gitu. Jadi saya cukup. Terima kasih Bu Fit. Atau mungkin ada saran Bu Fit? Untuk Kenapa, saya. Bapak? Ada saran atau masukan untuk saya? Oh iya, saran. Iya. Sarannya nggak banyak Bapak. Saran saya cuma sedikit saja. Tadi kalau Bapak merestitusi anak itu, kalau menurut saya terlalu tegang loh Bapak. Oh gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya ingin merestitusi anak, nggak saya masukkan kantor Bapak. Jadi pas saya melihat kegiatan anak itu apa kok sekiranya tidak benar, itu saya dekati. Kalau menurut saya, kalau dibawa ke kantor itu kan, wah saya dimasukkan kantor gitu Bapak. Oh gitu. Istilah saya dulu itu seperti itu, wah dimasukkan kantor berarti saya sudah melanggar ini apa yang ditentukan oleh Bapak atau Ibu guru. Baru dimasukkan kantor saja itu saja sudah penilaian yang negatif menurut saya. Jadi kalau pengalaman saya merestitusi anak itu pada saat kegiatan anak itu melakukan kesalahan itu tadi di mana Bapak? Saya dekati, terus saya kasih, wah ini kenapa tadi seperti ini nah? Kalau saya itu seperti itu Bapak. Jadi nggak harus dimasukkan ke kantor, itu saran dari saya. Oh, Karena okay. dimasukkan ke kantor itu sepertinya terlalu terlalu resmi kalau bagi saya Bapak. Itu saran saya saja seperti itu. Kalau yang lain mungkin Bapak sudah luar biasa karena Bapak juga pengalamannya mengajar sudah lumayan lama mungkin ya. Terus Bapak juga sudah pegawai negeri pula. Mungkin sudah the best bagi seorang Pak Eri ini. Saran saya cuma begitu saja. Alangkah indahnya kalau restitusi itu tadi kan seperti kasus yang kedua tadi kan nggak pakai sepatu, main-main di halaman. Nah, itu bisa direstitusi pada di waktu di halaman itu Bapak. Oh, gitu. Biar anak-anak itu lebih, wah Kak Eri sampai terjun ke sini loh, mau nanyain apa yang kita lakukan, biar ada nilai tersendiri bagi anak-anak kita. Kita enggak, nanti bisa-bisa dimasukkan kantor. Jadi, kalau di lembaga saya dimasukkan kantor itu sudah nilai positif Bapak. Orang tuanya pasti sudah, anakku masuk kantor ini berarti melanggar, seperti itu. Demikian Bapak, itu saran dari saya. Yang selebihnya Bapak sudah luar biasa, presentasinya bagus. Saya yang hampir-hampir lupa itu saya jadi teringat tadi. Oke. Berkat itu dari Sundengan. Terima kasih Bapak. Oh, nggih. Terima kasih Bu Fit. Nggih, terima kasih masukannya Bu Fit. Ya, Memang sama-sama. saya melakukannya di kantor. Itu juga berpikir gini Bu Fit, kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, saya tegur di tempat umum misalnya gitu, langsung saya restitusi di tempat umum, takutnya oh anak itu kok diloroi nok kono seperti itu dulu, karena saya punya pikiran seperti itu Bu Fit. Pertamanya gitu ya. Oke Bu Fit, terima kasih masukannya Bu Fit. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada saran atau pertanyaan, atau sudah cukup ini? Ada nggak ini? Sudah ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, oh ada Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Mau refleksi mungkin Bu Ratna dari apa yang saya sampaikan, apa yang setelah diterima Bu Ratna, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Inggih Bu, monggo. Saya ini mau mengajak sharing Pak. Oh inggih, monggo Bu. Dengan Bu Fit juga dan juga teman-teman yang lainnya. Salam kenal Ini bagaimana? Salam kenal Bu Fit. Bu Fit dari Paciran nggih? Iya Bu, jenengan dari? Saya dari Tejo Asri Laren Bu. Monggo kalau melewati Tejo Asri Laren silahkan mampir. Suwun Bu. Kalau jenengan kesini monggo mampir ke rumah saya Bu. Insya Allah. Nggih. Iya, monggo Bu. Ini Bu, saya mau sekedar sharing, iya. Bagaimana caranya itu menghadapi teman rekan kerja itu yang usianya
hampir mendekati purna, Bu. Nah, itu kan pola pikirnya itu masih sesuai dengan pola pikir pendidikan pada zamannya, zaman beliaunya, bahwa beliau itu menerapkan dirinya itu di posisi kontrol sebagai penghukum. Karena beliau itu masih berpikir bahwa sistem pendidikan yang seperti itulah yang nanti yang bisa mengantarkan anak didiknya menjadi anak yang sukses. Karena kalau memang dulu pada saat zaman saya sekolah, mungkin Bu Fit juga, posisi kontrol sebagai penghukum itu memang dominan ya Bu ya, dan memang saya akui memang membuat saya sukses. Itu artinya memang itu membuat saya cerdas, membuat saya disiplin seperti itu. Nah, akan tetapi kan itu kalau diterapkan di zaman yang sekarang itu kan tidak sesuai ya Bu ya. Nah, itu menurut Pak Eri, menurut Bu Fit, dan menurut teman-teman yang lain itu bagaimana gitu Bu untuk saya istilahnya mengedukasi biar teman, maksudnya rekan saya yang seperti itu tidak melakukan lagi, karena itu sudah tidak sesuai dengan zamannya gitu Bu, menurut saya. Nah, itu gimana menurut Bu Eri dan Bu Fit gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rana. Mungkin Bu Fit, monggo Bu Fit ditanggapi Bu Fit. Ada masukan dari Bu Fit, monggo. Baik Bu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya atau sharingnya. Ini saya juga mengalami Bu. Saya juga satu kelas itu murid saya 21 anak. Kemudian teman saya atau rekan kerja saya itu usianya sudah hampir 60 Bu. Memang beliau sudah seharusnya resign, tapi dia nggak mau resign. Kata pengurus saya, biarkan saja Bu, itu Bu Guru sepuh. Karena kata itu adalah jimat kita. Nah, kalau saya Bu, itu dikandani atau diwarai Bu, yang mau tani Bu Ratna, dia tidak mau. Dia masih bersikukuh dengan apa yang dulu diajarkan ke anak-anak pada zamannya. Tapi Alhamdulillah, karena saya telah memegang kendali Bu Ratna. Istilahnya saya di kelas itu adalah jadi guru kelas. Jadi beliau itu ngintili saya, ngikuti saya. Saya menerapkan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak itu. Dan Alhamdulillah beliau sedikit banyak itu sudah menerima Bu. Karena saya memberikan contoh, jadi saya nggak pernah menyarankan, bahkan saya juga nggak pernah menyuruh. Saya cuma memberikan teladan, bahwasanya mendidik anak seperti ini itu di zaman sekarang inilah yang dibutuhkan atau diharapkan oleh pemerintah. Tidak ada paksaan terhadap anak, tidak ada dorongan, bahkan tidak ada tuntutan Bu. Seperti itu, jadi saya memberikan teladan. Kalau Bu Ratna tidak bisa menyampaikan secara lisan, mungkin Bu Ratna bisa memberikan contoh atau teladan bahwasanya pendidikan yang seperti inilah yang sekarang diinginkan oleh Bapak pemerintah atau pendidikan yang benar-benar memerdekakan anak. Seperti itu kalau saya Bu. Alhamdulillah ini beliau kalau mau ngajar itu selalu tanya begini Bu. Bu Fit, tadi anak-anak saya gini kan saya tidak direspon, mungkin sama jenengan bisa gitu. Saya kalau sama anak-anak itu ngasih materi itu enggak saya tunjukkan materinya dulu Bu. Anak-anak saya kasih pilihan, mau bermain dulu, mau ngerjakan ini dulu, atau kita bagaimana dulu gitu. Biasanya anak ada yang seperti ini Bu, seperti ini Bu, seperti oke, nanti semuanya kita penuhi kalau waktunya cukup begitu. Tapi anak-anak harus nurut dulu sama Bu Guru. Coba kita ngaji dulu bareng-bareng. Biasanya saya seperti itu, dan Alhamdulillah namanya Bu Muhayatin ini Bu, sudah 60 tahun dia bekerja atau mengajar, usianya sudah tua sekali, tapi Alhamdulillah kesehatannya luar biasa. Jadi dia nggak mau resign Bu Ratna. Kata pengurus saya, biarkan saja Bu, beliau adalah jimat di lembaga saya, dan saya pun sangat menghormati beliau Bu Ratna. Bahkan beliau pernah melakukan kesalahan, saya nggak menegurnya. Dia minta maaf sendiri karena waktu itu ngasih penilaian ke anak itu sambil ditulis banyak sekali dan tulisannya itu kasar. Akhirnya sama wali murid itu dijapri, dikirim ke saya, Bu, ini Pak anak saya dapat pesan seperti ini, apakah ini cocok Bu gitu. Kebetulan yang dikasih saran seperti itu adalah ibu yang sudah berpendidikan S2 waktu itu Bu. Saya kebingungan menjawab itu. Terus saya bilang, begini saja Bu, besok masuk ke ruangan saya jelaskan kesalahan atau pesan yang ditulis oleh Bu Guru ke buku pembuku putra jenengan. Saya bilang begitu. Akhirnya
beliau itu kayak nyadar diri gitu Bu Ratna. Ayo saya tak lakoni ini Bu. Dengan sadis begitu Bu Ratna. Terus saya bilang begini, bukannya nggak tepat Bu, cuma diterapkan pada zaman sekarang itu kurang tepat. Jadi alam seperti itu guru tidak menyatakan anak tidak bisa begitu. Sebenarnya kita harus belus kita membuat perkataan itu kan. Wali murid sekarang kan sudah luar biasa ya Bu Ratna ya. Iya Bu, betul. Kritis sekali wali murid sekarang ini. Andainya itu di luar kita. Iya. Bisa melebihi kita ya, apalagi wali murid yang sudah berpendidikan sampai SS itu. Di saya itu wali muridnya ada yang sampai magister ya Bu. Oh, keren Bu. Ya, iya. Itu. Tantangan itu Bu. Anaknya itu jadi satu lulus, satu masuk Bu. Sekalian di sini juga jadi tokoh masyarakat. Jadi anaknya itu banyak. Kelas yang satu lulus dari PAUD, satunya lagi masuk ke kelompok B. Satu lagi lulus kelompok B naik ke kelas 1, yang satu lanjut seperti itu, bukan anaknya 5. Oh, Luar biasa. Jadi bapak ibunya itu jadi pendidik juga. Jadi ada sekolahan gitu. Kalau saya seperti itu Bu Ratna, dengan cara memberi teladan apa yang sudah kita peroleh kepada guru-guru yang sudah paripurna istilah Bu Ratna tadi. Kalau saya usianya lebih sepuh dari kita, mungkin kita kalau mau menyampaikan itu ada kesenjangan, usianya lebih tua dari saya dan mungkin pengalamannya sudah lebih banyak, tapi kan beliau tidak mengenyam pendidikan atau arahan-arahan yang seperti saya peroleh di program guru pendidikan pemula ini, memberikan teladan. Terus saya biasanya itu memberikan contoh-contoh gitu Bu. Seperti itu Bu Ratna saya. Terima kasih Pak Eri, dari saya cukup sekian. Mungkin Pak Eri mau menambah. Nggih, terima kasih. terima kasih Bu Fit. Nggih. Sama-sama Bu Ratna. Pripun Bu Ratna? Oke, Nggih. sama-sama. Itu masukan dari Bu Fit Bu Ratna nggih. Nah, jadi Bu Fit menjawabnya dengan teladan, ya mengajak kolaborasi lah. Terus kemudian memberikan teladan, menjawab dengan aksi nyata seperti itu ya, akhirnya bisa meniru. Mungkin seperti itu Bu Ratna. Pripun Bu Ratna? Iya Pak. Oke. Terima kasih atas sharingnya Bu Fit dan Pak Eri, ilmunya pada siang hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Amin. Amin. Oke. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini sudah hadir di acara saya ini ya. Ini sebenarnya saya sudah telat ini. Harusnya deadline-nya Sabtu, ini baru kesampaian. Mungkin ini acara yang terakhir, yaitu refleksi. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang merefleksikan atau gimana ini? Atau saya sendiri yang merefleksikan? Kan nggak mungkin ya Bu. Mari kita refleksikan bersama-sama Bu. Monggo sinten Bu. Ya, saya Pak boleh mencoba Oke merefleksikan. Bu. Ada, monggo Bu. Sekalian ya Bu, diborong aja Bu. Enggak begitu. Enggak Bu, nggih. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya boleh merefleksikan kegiatan pada siang hari ini, itu saya perasaannya sangat senang sekali. Karena pada siang hari ini saya mendapatkan ilmu baru, yaitu bahwa pendidikan yang sekarang ini itu sudah tidak lagi menghukum. Posisi kontrol kita itu sudah tidak lagi sebagai penghukum, tetapi kita harus bisa menjadi seorang manajer yang menyelesaikan masalah siswa itu dengan cara disiplin positif tadi, yaitu yang dikenalkan Pak Eri, yaitu tentang restitusi, penerapan segitiga restitusi seperti itu. Dengan penerapan segitiga restitusi itu diharapkan nanti siswa dapat meyakini atau dalam melaksanakan tindakan itu siswa sadar dengan dirinya sendiri, sadar ada motivasi intrinsik dalam dirinya dan memang meyakini bahwa sikap yang baik itu seperti ini. Jadi tidak dia ingin bersikap itu karena ada hukuman atau karena ada konsekuensi, tetapi karena memang tahu dan yakin bahwa nilai-nilai kebajikan seperti inilah yang harus saya terapkan seperti itu. Jadi mereka benar-benar melaksanakan
mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan itu karena ada motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan karena hukuman atau konsekuensi. Mungkin seperti itu, Pak. Dan kemudian saya insya Allah ini akan, setelah mendapatkan ilmu dari Bapak Edi, akan menerapkan segitiga restitusi di lembaga saya. Terima kasih Pak Edi atas ilmunya. Ya, terima kasih Bu Ratna, refleksi yang sangat bagus sekali ya. Jadi menurut Bu Ratna, menurut kita semuanya ya, dari pembelajaran ini melalui segitiga restitusi itu diharapkan tadi seorang guru ya, kita dapat memposisikan sebagai manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, terus mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya, solusi dari permasalahannya. Seperti itu, luar biasa Bu Ratna. Terima kasih. Mungkin sekian dulu teman-teman, Bapak Ibu ya, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, atas waktunya mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Ya, saya sampaikan sekali lagi banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.